audiobook, bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton, versi terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul Petualangan Kursi Ajaib. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ketiga daripada 26 sesi perkongsian keseluruhannya. Mari sama-sama kita ikuti keseruan pengembaraan kursi ajaib ini. Judul asal bagi versi terjemahan versi bahasa Inggeris adalah Adventures of the Wishing Chair. Copyright as of the text Darrell Waters Limited 1937. First published by George Newnes Limited London 1937. Copyright illustrations Deans International Publishing 1984. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Widya Kirana. Petualangan Kursi Ajaib ataupun Pengembaraan Kerusi Ajaib oleh Enid Blyton. Penerbit PT Gramedia Jakarta 1986. Daftar isi kandungan. Toko barang antik yang aneh. Istana raksasa. Orang-orang kerdil yang jahil. Bab 1. Toko barang antik yang aneh. Bab 2. Istana raksasa. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti keseruan cerita ini dengan sambungannya, iaitu bab 3, orang-orang kerdil yang jahil. Orang-orang kerdil yang jahil. Sungguh senang bisa berkawan dengan seorang anak kerdil. Peter dan Molly setiap hari bermain dengan Chinky yang mereka selamatkan dari penjara raksasa. Chinky menolak makanan yang dibawakan Molly. Katanya, dia bisa minta makanan pada peri-peri yang tinggal di berbagai bunga yang ada di kebun. Chinky, maukah kau menolong kami? Tanya Molly. Kami tak mungkin sepanjang hari mengawasi kursi ini. Kalau-kalau sayapnya tumbuh. Jika kau melihatnya, panggil kami ya. Kita akan bertualang bersama-sama lagi. Tentu saja, jawab Chinky. Dia memang periang dan suka membantu. Saya akan awasi kursi ini. Malam itu, ketika Chinky akan tidur, ketika seluruh gudang sudah gelap, tiba-tiba ia merasa ada angin bertiup di dalam gudang. Benar, ternyata itu berasal dari kursi ajaib yang mulai mengepak-ngepakkan sayapnya. Chinky segera berlari ke kamar anak-anak. Dia memanjat pohon apel di luar kamar dan mengetuk jendelanya. Peter dan Molly dalam pakaian tidur yang hangat segera keluar. Dalam cahaya lilin, nampak sayap-sayap merah itu bergerak-gerak makin cepat. Ayo, cepat, teriak Peter sambil meloncat ke atas kursi. Kemana ya kali ini? Kursi itu penuh sesak. Molly, Peter dan Chinky duduk berdesak-desakan, berasak-asakan. Bulan bersinar terang, langit bersih dan bintang-bintang berkedip jenaka. Kursi terbang ke arah selatan dan mendarat di sebuah hutan kecil. Bunga dan pepohonan di situ memancarkan cahaya hijau kebiru-biruan. Hai, kita akan mengunjungi orang-orang kerdil yang jahil, kata Chinky. Saya benci mereka. Mereka selalu usil, jahil dan suka merebut barang orang lain. Jangan-jangan nanti kursi kita diambilnya. Mereka berhenti di depan rumah-rumah jamur, rumah-rumah cendawan yang mungil.
Pintunya terletak di tangkai jamur yang tebal dan jendelanya yang lucu menghiasi mahkota jamur. Yuk, kita melihat-lihat, seru Molly gembira. Jangan lama-lama, Chinky memperingatkan. Kalau mereka tahu, akan dicurinya kursi kita ini. Kedua anak itu berlari ke arah rumah-rumah jamur, rumah-rumah cendawan itu. Sungguh lucu dan cantik-cantik. Molly berharap dia punya satu rumah jamur di kebun belakang rumahnya. Bagaimana ya rasanya tinggal di rumah jamur? Sedang apa si Chinky? Tanya Peter. Dia mencari tali, jawab Molly. Biarkan saja, Peter. Oh, lihat. Ada sebuah meja makan dan kursi-kursi kecil dari jamur, dari cendawan. Mereka mahu makan rupanya. Lucu benar. Rumah dan perabotan, semuanya dari jamur. Tiba-tiba terdengar teriakan dari sebuah rumah jamur yang cukup besar. Maling! Maling! Pencuri! Pencuri! Seorang kerdil berteriak-teriak sambil menunjuk kedua anak itu. Dengan segera semua orang kerdil keluar dari rumahnya. Hei, maling! Kalian mahu apa, ha? Bukan. Mereka bukan pencuri, kata Chinky. Mereka anak-anak yang sedang mengunjungi kalian. Bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Tanya mereka. Kami naik kursi ajaib, jawab Molly. Dan dia menyesal telah menjawabnya. Karena orang-orang kerdil itu segera berlari ke arah kursi ajaib. Kami ingin punya ini. Ya, kami ingin punya ini, teriak mereka. Ayo, kita bawa ke gudang harta. Kursi itu punya kami, teriak Peter kesal. Kalau kalian ambil, kami tidak bisa pulang. Namun orang-orang kerdil itu tidak peduli. Mereka berebutan naik ke atas kursi, penuh sesak. Ada yang di tangannya, ada yang di sandarannya, ada yang bergantungan. Pergi ke gua harta kami, perintah mereka. Kursi bergerak dan mulai terbang. Hore, hore, kami menang. Kami terbang, teriak mereka gembira. Oh, lihat, seru Molly. Sesuatu terjulur dari kursi itu. Tali, teriak Peter. Oh, Chinky, kau memang cerdik. Kursi itu kau ikatkan ke pohon dengan tali. Mereka tidak akan pergi jauh. Ya, tidak, jawab Chinky tersenyum. Aku mungkin tak bisa menghitung 3 kali 7, tapi aku punya akal-akal cerdik. Kursi terikat. Tak bisa terbang lebih tinggi lagi. Orang-orang kerdil berteriak jengkel. Kesal. Tak ada gunanya. Mereka terperangkap. Tak dapat naik, tak dapat turun. Biarkan mereka di sana, kata Chinky sambil mengedip jenaka. Nah, bagaimana kalau kita sekarang melihat-lihat perkampungan ini? Selama setengah jam, kedua anak itu mengintip ke dalam rumah-rumah jamur yang lucu. Chinky mengambilkan kuih dan lemon orang kerdil. Ah, lezat juga ya. Sementara itu, orang-orang yang kerdil, yang jahil, yang jahat masih tetap melayang-layang di udara, tinggi di atas pepohonan. Mereka mengacung-ngacungkan tinjunya kepada anak-anak itu sambil menyumpah-nyumpah tak keruan. Mereka benar-benar terperangkap. Tak bisa naik, tak bisa turun. Sebaiknya sekarang kita pulang, kata Chinky tiba-tiba. Sambil menunjuk ke arah timur. Lihat, hampir fajar. Dengar rencanaku. Kita akan menarik kursi itu ke bawah dan membantingnya keras-keras. Orang-orang kerdil jahil itu
pasti akan jatuh terlempar. Lalu kita cepat-cepat naik dan meninggalkan tempat ini. Bagus, sambut Peter sambil tersenyum. Maka dia, Molly dan Chinky menarik kursi itu kuat-kuat. Dengan kencang kursi melayang turun, lalu boom, gedubrak, jatuh terbanting. Semua orang kedil terpelanting. Aduh, awas kalian anak-anak jahat. Tunggu pembalasan kami, teriak mereka. Tapi ketiga anak itu tidak menunggu. Tanpa membuang masa, ketiganya naik ke kursi ajaib. Bawa kami pulang, seru Peter. Sebelum orang-orang kerdil berhasil memegang kaki kursi, kursi ajaib telah melesat tinggi-tinggi. Tapi mereka berhasil menarik tali pengikatnya. Kursi melayang turun kembali. Lekas, gunting talinya, seru Peter pada Chinky. Kasihan. Chinky merogoh-rogoh sakunya. Tapi dia tak membawa gunting. Orang-orang kerdil terus menarik-narik. Kursi makin rendah. Untung akhirnya Chinky menemukan pisau di salah satu kantung bajunya. Dengan tangkas dia memotong tali. Sert, crash. Dan kursi pun melesat, membumbung tinggi. Pulang, pulang, seru Peter gembira. Benar-benar petualangan yang mengasyikkan ya. Kemana lagi kita besok? Sampai ketemu lagi dalam sesi perkongsian berikutnya, iaitu sesi perkongsian yang keempat. Untuk bab 4, Ho-Ho si tukang sihir. Ho-Ho si tukang sihir. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa untuk sama-sama mengikuti keseruan petualangan kursi ajaib ini. Sehingga jumpa lagi. Terima kasih.